saudara bisa lihat di regression weight. Apakah X berpengaruh ke ME? Ya, apakah X berpengaruh ke ME? Saudara bisa lihat di sini ada CR. CR itu critical ratio. Itu nilai T hitung gitu kalau saudara pakai SPSS. Kalau angkanya sebesar ini jelas signifikan alias didukung. Tapi saya lebih senang saudara mencoba melihat dari nilai P-nya saja. Nilai P, nilai probabilitas. Nilai P kalau bintang-bintang-bintang itu artinya 0,0000000001 begitu. Angka itu kecil sekali walaupun tidak nol. Nilai P itu menggambarkan apa sih? Nilai P itu menggambarkan berapa persen kesalahan yang kita tanggung kalau kita menyebut X berpengaruh ke ME. Karena itu nilainya kecil sekali, berarti kalau kita nyebut X berpengaruh ke ME, itu probabilitas kita menyebut itu salah itu sangat kecil. Ya, sangat kecil. Jadi kita bisa menyebut X berpengaruh ke ME. Apakah ME berpengaruh ke Y1? Ya, ini juga sangat kecil juga. Apakah ME berpengaruh ke Y2? Ya, sangat kecil. Lantas kalau saudara mesti melaporkan ini, nilai betanya yang mana? Nilai betanya tolong diambil dari standardized regression weight. X ke ME, ME ke Y1, ME ke Y2. Ini nilai betanya. Dengan signifikansi ada di sini. Ya, itu saudara materi kita yang pertama. Ya, versi 1 begitulah, versi 1. Nah, sebentar saya akan masuk ke versi 2. Tapi sebelum saya masuk ke versi 2, silahkan jika di antara saudara ada yang ingin menanyakan sesuatu, silahkan ditulis di chat. Nanti biar tim kami yang akan menyampaikan pertanyaan saudara itu lewat japri WA ke saya. Gitu. Ya, silahkan saudara kalau ada yang mau tanya dulu. Silahkan menulis pertanyaannya, nanti akan saya jawab dulu. Monggo. Jam 11 nih, Pari. Oke, saudara, ada satu pertanyaan yang diberikan ke saya, ya toh. Ini saya jawab dulu lah, saya jawab dulu. Jadi misalnya, kalau kita pakai AMOS atau PLS atau Listrel begitu, bedanya di mana sih? Gitu. Kenapa? Kenapa bentar? Jika saudara itu punya
data yang jumlahnya sedikit, sehingga kemungkinan asumsi-asumsi itu tidak terpenuhi. Kenapa kayak kecil sekali di suaranya? Ya, di Amos itu ada beberapa asumsi juga, saudara, seperti normalitas itu ada. Cuman memang saya tidak masuk sedalam itu. Ya, nanti saudara boleh membaca sendiri lewat buku Amos yang ada. Saya hanya menunjukkan teknik untuk yang sederhana saja seperti apa, begitu. Mulai dari yang sederhana tadi, kemudian nanti ke moderasi, mediasi, dan seterusnya. Begitu. Ya. Jadi asumsinya itu ada, seperti regresi itu ada. Nah, kalau data saudara sedikit sehingga kemungkinan asumsi-asumsi itu tidak terpenuhi, silakan digunakan PLS. Kalau Amos sama Israel ya selevel lah. Jadi kalau datanya memadai. Memadai itu berapa? Ya biasanya di atas 100. Walaupun untuk Amos, kalau untuk data laten, nanti tergantung jumlah item kuesionernya berapa, kalikan 5 itu yang paling aman. Tapi kalau ini kebetulan kan kita masih bermain dengan data observe. Gitu. Terus ada pertanyaan lagi, kita lihat yang mana signifikansinya. Pakai P saja. Jadi itu berpengaruh atau tidak berpengaruh begitu. Nah, ada memang pandangan beberapa ahli yang menyatakan dua hal yang sedikit berbeda. Kalau saya di sini menyebut berpengaruh, itu artinya memang berpengaruh signifikan. Jadi kalau nilai P-nya sangat kecil tadi, memang pengaruhnya signifikan. Gitu. Walaupun ada beberapa peneliti yang menyebut berpengaruh itu tidak mesti signifikan. Jadi kalau nilai T hitungnya sangat kecil, kemudian P-nya sangat besar, disebut berpengaruh dan tidak signifikan. Begitu. Ya, kalau saya tetap cenderung paling mudah, seperti banyak digunakan di jurnal-jurnal kuartil 1, saya hanya menyebut berpengaruh atau tidak. Begitu. Karena kalau saya menyebut berpengaruh, itu mesti signifikan. Oke, saudara, karena saya masih punya 6 model lagi, saya lanjutkan dulu ya, saudara. Saya lanjutkan dulu. Ya, karena saya masih punya 6 model lagi, jadi saya lanjutkan dulu. Nah, bagian yang kedua ini, saudara, saya masuk ke materi uji mediasi. Uji mediasi. Nanti saudara akan membuka data yang baru. Ya, toh, supaya saudara dapat data yang memang kelihatan, oh kelihatan benar ada mediasinya. Mediasi itu apa sih? Variabel mediasi, variabel yang ada di tengah-tengah antara variabel independen dan dependen. Di tengah-tengah antara eksogen dan endogen. Gitu. Iklan di X, mediasinya ketertarikan, Y-nya niat beli. Atau X-nya di iklan, mediasinya niat beli, Y-nya keputusan untuk membeli. Jadi ada di tengah-tengah. Kalau kita mengolah seperti tadi apa adanya kayak tadi, itu kita hanya menguji jalur. Dari X ke mat, kemudian dari mat ke Y. Ya, kita hanya menguji jalur, kita belum menguji mediasinya. Tolong dipahami di sini kita masih pakai data rasio ya, kita belum menggunakan data kuesioner. Nanti kita akan juga mencoba ini untuk data kuesioner. Ya. Jadi kalau seperti tadi saja itu X ke mat, mat ke Y, itu namanya menguji jalur, seringkali disebut dengan path analysis. Ya, path analysis. Oke, saya teruskan dulu. Ya, jangan dilakukan dulu ya, nanti saya akan dilakukan dulu. Saya mau share gambarnya dulu. Nah, kalau kita menguji mediasi, saudara,
Ini untuk contoh yang sangat sederhana. Gambarnya bukan cuman X ke mat ke Y, bukan. Tetapi saudara harus menggambarkan panah hubungan langsungnya. Ya, panah hubungan langsungnya. Jadi X ke mat ke Y, kemudian dari X ke Y. Nah, sekarang kita sama-sama, kita sama-sama lakukan. Saya harus share lagi sama saya tadi. Kita mulai dengan dokumen baru saja. Jadi saudara tadi sudah punya dokumen atau file namanya rasio, silahkan di-save biar tidak hilang. Kemudian saya minta saudara bikin dokumen baru. Klik file, kemudian new. File, kemudian new. Nanti layarnya akan bersih lagi. Layarnya akan bersih lagi, saudara. Layarnya akan bersih lagi. Nah, seperti kebiasaan yang saya sarankan tadi, tampilan yang portrait tolong diubah menjadi landscape. Ya, mencoba seperti tadi lagi, diulang-ulang biar agak ingat sedikit. View, kemudian interface properties lagi. View, kemudian interface properties. Paper size-nya tolong diubah menjadi landscape. Paper size-nya tolong diubah menjadi landscape. Nah. Kalau sudah diubah menjadi landscape, ditutup. Kemudian tolong ambil data yang lain. Select data file. Ya, klik di gambar seperti tabel ini. Select data file. File name. Pilihlah file yang namanya mediasi. Ya, mediasi. Open. Oke. Oh ya, saudara, jika memang tadi memang ada banyak pertanyaan ya, saya belum bisa jawab semuanya satu demi satu karena saya mesti menjelaskan 6 atau 7 model. Nanti akan saya lanjutkan dijawab di akhir ya, mungkin lewat WA. Tadi saya sudah share di chat, nanti di akhir sesi ini saya akan share nomor WA saya. Jika ada yang masih mau belajar, silahkan japri saja. Nanti pertanyaan yang belum terjawab akan saya jawab di sana. Ya, pertanyaan yang belum terjawab akan saya jawab di sana. Ya, soalnya kalau saya harus menjawab semuanya sekaligus pada saat ini, mungkin waktunya jadi tidak cukup. Ya. Oke, saudara, tolong bisa dilihat. Saya cuma punya 3 data ya di sini ya. Ada X, mat, sama Y. Melihatnya dari mana di sini? List variable in the data set. Ya, jadi habis tadi jadi landscape, saudara ambil datanya dulu. Kalau datanya sudah diambil, mediasi, oke, view, nah kelihatan nih datanya. Ya, oke. Nah, sekarang gambar kotak lagi, saudara. Klik di kotaknya, klik. Gambar ukuran yang tidak terlalu besar lah, seperti tadi. Kemudian pakai mesin fotokopi saja, biar kita nggak usah susah-susah. Klik. Ini. Saya taruh di atas sana. Nah, ngopi dari sini juga boleh. Kebanyakan ya dibuang. Kemudian tolong variabelnya diberi nama. X-nya diklik, kemudian diseret.
mediasinya diklik, kemudian diseret, Y-nya diklik, kemudian diseret. Nah, dapat. Nah, panah hubungannya pakai panah seperti tadi. Klik seperti tadi. Klik. Bawa ke tujuan. Nah. Klik. Bawa ke tujuan. Klik. Bawa ke tujuan. Ya, udah. Jangan lupa errornya, saudara. Pakai ini tadi. Unique variable. Nah, taruh bawah lah. Jangan lupa pula beri nama errornya. Plugins, name, unobserved variable. Ya, jadi yang ada error hanya untuk variabel endogen ya. Ini ada yang tanya tadi. Error hanya untuk variabel endogen, iya. Mengapa begitu? Karena misalnya di sini ada math. Math itu selain dipengaruhi oleh X, juga oleh variabel lain yang kita tidak tahu itu apa. Mengikuti persamaan Y sama dengan A plus BX tadi. Y selain dipengaruhi oleh math, juga dipengaruhi oleh variabel yang lain. Oke. Nah, ini sambil nunggu kalau ada yang masih mau gambar. Apakah datanya harus dari SPSS? Tidak, pakai Excel boleh. Tetapi Excel-nya itu jangan disimpan sebagai inisial XLSX dengan program Excel yang paling baru itu. Simpanlah sebagai Excel. Membuka datanya sama seperti cara saya tadi, pakai select data file, tapi kemudian inisialnya file yang dipilih harus diganti menjadi Excel 8. Ya, saya sengaja tidak mendemokan Excel-nya ini, saudara. Ya, nanti Excel 8. Jangan Excel 5, jangan Excel 6, nanti bisa bubar semua. Ya, Excel 8, kemudian filenya akan kelihatan, double klik nanti sudah kelihatan, bisa dibuka. Nah, ini sudah jadi gambar kita. Ya. Ini sambil melihat ngelirik pertanyaan nih. Kalau moderasi bagaimana? Sabar, sabar. Habis ini ya, habis ini. Oke. Nah, sekarang kan kita nguji mediasi dulu, ya toh, mediasi. Lah, apa yang harus kita lakukan? Tolong klik di view dan analysis properties lagi. Nah, view, kemudian analysis properties lagi. Tolong bisa diklik di dua tempat. Standardized estimate sama indirect, direct, dan total effect. Pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh langsung, dan pengaruh totalnya. Ya, tidak langsung. Pengaruh total itu apa? Ya langsung ditambah tidak langsung itu namanya pengaruh total. Begitu. Ya, oke, kita tolong klik itu dua itu saja tambahnya ya, standardized estimate sama indirect, direct, dan total effect. Tolong diklik itu. Kalau sudah, silahkan disimpan lagi. Saya kasih nama mediasi. Saya kasih nama mediasi. Ya, variabelnya sudah digambar. Tadi pengujian pengaruh langsung tidak langsungnya juga sudah. Sekarang disimpan sudah.
Diolah lagi, calculate estimate. Nah, calculate estimate. Saudara, data yang saya beri, kemudian bisa klik di view ya. Data yang saya beri itu data ilustrasi saya ya, saudara. Data yang saya beri itu hanya data ilustrasi. Ya, kalau data yang sesungguhnya hasilnya bisa beda. Begitu. Ya, sudah. Kalau sudah keluar hasilnya, silahkan klik di estimate. Nah, kali ini saya akan berfokus di pengujian pemediasi. Apakah Math benar-benar memediasi X sama Y? Gitu. Kalau saudara lihat di atas ini, ya kan? Kalau saudara lihat di atas ini, bentar saudara. Ya, kalau saudara lihat di atas ini, itu saudara hanya melihat jalur X ke Math, Math ke Y, X ke Y. Saudara hanya bisa tahu bahwa X berpengaruh ke Math, Math berpengaruh ke Y, X berpengaruh ke Y. Tanpa bisa menjawab Math itu memediasi atau tidak. Kalau saudara pengen menjawab Math itu memediasi atau tidak, saudara mesti lihat ke lebih bawah lagi. Ya, tolong saudara lihat dulu di standardized direct effect. Tolong saudara bisa lihat dulu standardized direct effect dari ini. Standardized direct effect dari X ke Y. Besarnya berapa? 0,311. Ya, itu pengaruh langsungnya dari X ke Y. Tolong saudara lihat yang paling bawah, standardized indirect effect. Ya, standardized indirect effect dari X ke Y. X ke Y. 0,548. Saudara, karena standardized indirect effect itu lebih besar dari standardized direct effect-nya, maka saudara bisa mengatakan Math itu memediasi karena pengaruh tidak langsungnya lebih besar dari pengaruh langsungnya. Ya. Mungkin ada yang tanya, itu mediasinya sempurna atau parsial? Nah, mediasinya sempurna atau parsial? Saudara hanya bisa menjawab itu mediasi sempurna atau parsial kalau saudara menggunakan cara yang ditunjukkan oleh orang yang namanya Baron dan Kenny. Di sini kita cuma bisa lihat itu memediasi, tanpa bisa bilang itu memediasi sempurna atau parsial. Apa uji mediasi mesti pakai Amos? Tidak. Ya, saudara pakai SPSS juga bisa, kemudian dilanjutkan dengan uji namanya Sobel. Kalau saudara mau belajar Sobel test, silahkan bermain di Google, kemudian cari Sobel test kalkulator. Nggak usah ngitung rumusnya, udah pakai Sobel test kalkulator, buka situs yang pertama, nanti di situ udah dijelaskan bagaimana melakukan tes Sobel dengan amat sangat baik. Ya. Nah, karena fokus kita di Amos, ya fokus kita hari ini hanya pengaruh tidak langsung dan pengaruh langsungnya. Karena pengaruh tidak langsung lebih besar dari pengaruh langsung, maka kita bisa menyebut bahwa
Math itu memediasi antara X dan Y. Tepatnya, math memediasi pengaruh X pada Y. Dengan bahasa lain, X berpengaruh ke Y melalui math, melalui mediasinya. Ya. Oke. Bagian yang kedua sudah. Sebentar, saya akan masuk ke bagian yang ketiga. Ya, sebentar, saya akan masuk ke bagian yang ketiga. Nah, sebelum saya masuk ke bagian yang ketiga ini uji moderasi ya, saudara. Tetapi sekali lagi, saya masih pakai data rasio. Belum data kuesioner yang sifatnya laten. Ini masih rasio dulu. Nah, oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya lewat chat, biar tim saya menyampaikan ke saya. Sekali lagi dengan permohonan maaf, mungkin tidak semua pertanyaan bisa jawab pada saat ini, akan lanjut jawabannya lewat Japri. Silahkan nanti Japri saya kalau belajar lebih lanjut. Syukur-syukur kalau mau menanyakan sesuatu atau berdiskusi sesuatu, tampilan yang ada di foto, biar saya bisa lebih paham apa yang saudara hadapi. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya dulu, silakan. Satu pertanyaan ini, saudara. Variabel observe, data rasio tadi sama laten bisa digabung enggak? Oh, bisa sekali. Walaupun tidak masuk ke materi saya hari ini. Misalnya variabel endogennya ada dua. Endogennya yang dependen itu ada dua. Persepsi mahasiswa terhadap kualitas dosen dan persepsi mahasiswa terhadap ketersediaan sarana akademik. Jadi mahasiswanya nganggap dosennya pintar apa enggak, paham apa enggak, diukur pakai kuesioner dengan banyak item, terus mahasiswanya juga melihat itu dukungan untuk belajar apa enggak, diukur dengan beberapa item, mempengaruhi IPK atau IP semester. Yang di kiri itu variabel laten, yang di kanan itu variabel observe. Boleh, bisa dipakai. Ya, boleh, bisa dipakai. Nah, ini saudara, uji moderasi. Uji moderasi. Nah, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang variabel moderasi itu apa. Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi kekuatan variabel independen kedependennya. Ya, variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi kekuatan pengaruh variabel independen kedependennya. Misalnya begini, saya sebut X-nya itu iklan. 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 Y-nya itu niat beli. Banyak orang bilang iklan itu mempengaruhi niat beli. Betul. Betul. Kalau ada iklan, niat beli bisa muncul. Tetapi, kalau boleh ditambahi satu moderasi, ini saya salah tulis, harusnya saya tulis mo itu, bukan me. Ya, bisa satu variabel moderasi misalnya begini, punya duit apa enggak? Berapa besar duitnya? Duitnya banyak apa enggak? Ya. Tentunya pengaruh iklan ke niat beli akan lebih besar bagi orang yang duitnya banyak. Saudara punya duit nganggur di bank, bisa dipakai untuk apa saja, benar-benar merdeka, 350 juta. Lihat iklan iPhone 30 misalnya, iPhone